Because he's given Jesus Christ, his son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Hai adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Di sini kita mau kebaktian Minggu bersama kakak Delta dan kakak Jia sebagai pemusiknya dan kakak Mama Lala. Sekarang kita mau nyanyi kak, lagu apa ya kak? Sebelum kita sapa adik-adik kita bernyanyi dulu. Lagu apa kak? Kita mau nyanyi lagu Selidiki Aku, Kak. Oke, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Oke, sekarang kita mau mulai kebaktian kita. Kita duduk yang rapi, kita lipat tangannya, kita berdoa dulu sebelum kita kebaktian. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Pagi hari ini Bapak kami sudah bangun. Tuhan Yesus sudah bangun dengan segar Bapak, dan kami ingin memulai kebaktian kami. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya firman-firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini juga Tuhan dapat bermanfaat bagi kami dan kami aplikasikan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Yeay, sukacita nggak rahasia? Sukacita dong kak. Anak remaja, anak kamu, aku kangen banget kak sama mereka. Oh iya, adik-adik kangen gak ya sama kakaknya? Kangen banget dong kak, pastinya. Udah sukacita, kita mau nyanyi dulu kak. Oh nyanyi lagi kak?
bersyukurlah. Adik-adik di rumah sudah bersyukur belum ya? Kalau aku kak, aku bersyukur banget hari ini bisa bareng kebaktian bareng adik-adik. Kalau Kak Zia gimana? Bersyukur. Meskipun di rumah kita harus bersyukur dan bersukacita. Ayo kita nyanyi dibawakan dengan KJ ya. Kita berdiri ya bareng-bareng. Udah semangat belum adik-adik? Kalau belum semangat kita mau nyanyi lagi nih kak. Lagu apa lagi ya Kak hari ini? Lagu Tuhan kekuatan dan Mazmur. Oke. Tahu nggak ya? Tahu lah Kak, masa nggak tahu? Oke Kak Zia. Kita dibawakan KJ ya. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan yang pastinya luar biasa banget hari ini, kita mau nyanyi lagu Siapkan Hatiku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembacaan dan pembelajaran firman Tuhan di hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu, kami anak-anak kelas tanggung dan kelas remaja bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan meskipun dari rumah kami masing-masing. Sebentar lagi Bapa, kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan buka hati dan pikiran kami biar kami mampu menerima firman-Mu dengan baik. Juga Tuhan berkati abang kami yang akan menyampaikan firman, urapi dia dengan Roh-Mu, dan biarlah firman yang disampaikannya bisa kami pahami dengan baik dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami siap menyambut firman-Mu Tuhan. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, hari ini kita mau membahas firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma, ya. Mari kita buka semua Alkitab kita buka dari kitab Roma, tepatnya dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Abang ulangi ya. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Abang akan bacakan dari sini dan silakan adik-adik semua juga baca dari masing-masing ya. Perikop dari bahan bacaan kita hari ini berjudul Persembahan yang Benar. Diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Beginilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Adik-adik sekalian, tema kita pada minggu ini adalah tubuh sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Adik-adik tentu sudah familiar dengan kata persembahan ya. Setiap hari Minggu khususnya kita datang ke gereja, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita memberikan persembahan. Persembahan yang selama ini kita berikan itu dalam bentuk uang. Nah, persembahan yang mau kita bahas hari ini kira-kira sama atau berbeda ya? Tadi tema kita katakan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Nah, untuk membantu pemahaman kita lebih dalam tentang apa itu persembahan, nah abang mau kasih sebuah video nih buat adik-adik semua di rumah. Check this out. Dari video yang sudah kita pelajari tadi, kita sudah melihat
bagaimana suatu bentuk persembahan ya. Ternyata persembahan itu tidak melulu uang sebagaimana biasa kita berikan di sekolah minggu. Dari video yang kita lihat tadi, persembahan itu artinya kita mau mengorbankan sesuatu, mau mengorbankan apa yang kita miliki untuk orang lain, untuk kepentingan yang lain. Selain persembahan, hal yang perlu kita pahami juga tentunya adalah tubuh. Nah, pasti adik-adik semua tahu ya, apa itu tubuh. Pasti semua tahu bahwa dia punya tubuh, ya. Kalau abang bilang kata tubuh, kira-kira apa yang terlintas di pikiran adik-adik? Mungkin mata, mungkin kepala, mungkin tangan, itu adalah tubuh. Nah, abang juga mau membahas soal tubuh nih, supaya kita lebih dalam lagi memahami firman Tuhan hari ini. Nah, abang tidak sendiri loh hari ini. Hari ini abang sudah ditemani oleh abang kita yang luar biasa. Silakan abang masuk. Nah, ini adalah abang kita. Abang Bapak Jojo. Gimana kabarnya, Bang? Oh, Luar biasa. Sehat ya. Hari ini Bang kita mau bicara soal tubuh sebagai persembahan. Nah, abang kalau aku bilang tubuh, apa sih Bang tubuh itu menurut abang? Tubuh. Kalau menurut saya tubuh itu adalah tempat gantungan mata, kuping, saraf biologi, semuanya gantungan di tubuh. Wah, luar biasa. Nah, kalau kita lihat inilah tubuhnya abang Bapak Jojo. Maka kalau kita bicara tentang tubuh sebagai persembahan yang hidup ya Bang ya, berarti semua yang dimiliki abang Bapak Jojo di tubuhnya ini, termasuk abang juga, termasuk adik-adik di rumah, itu kita serahkan semua untuk Tuhan ya Bang. Pada prinsipnya, tubuh sebagai persembahan yang hidup menghendaki kita menggunakan seluruh tubuh kita, mulai dari mata, tangan, dan kaki kita untuk berbuat kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, abang punya sebuah gambar. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran adik-adik ketika melihat gambar ini? Nah, kalau kita lihat di gambar ini, ada seorang anak yang membuang sampah di tong sampah, bukan? Pertanyaan abang, apakah anak ini ataupun orang lainnya yang juga membuang sampah pada tempatnya sudah otomatis merupakan anak Tuhan? Bisa jadi iya. Tetapi disinilah yang akan kita pelajari, bahwa memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup lebih daripada sekedar berbuat baik. Adik-adik, kita harus tahu mengapa kita mau berbuat baik, atau dengan kata lain, mengapa kita memberikan tubuh kita sebagai suatu persembahan yang hidup. Tadi di Roma 12 ayat 1 dan 2, disitulah jawabannya yang membedakan kita dengan orang lain yang berbuat baik. Pada prinsipnya, berbuat baik adalah suatu panggilan kemanusiaan. Banyak orang yang berbuat baik, tidak melulu orang Kristen, ya. Bahkan orang yang tidak beragama pun mereka tahu berbuat baik. Berbuat baik adalah konsekuensi logis dari pemikiran makhluk sosial, bahwa kalau saya berbuat baik, orang lain akan berbuat baik, sehingga hal yang baik itu akan kembali kepada saya. Tetapi kalau kita lihat di Roma tadi, sudah jelas dikatakan apa yang membedakan kita dengan orang lain yang berbuat baik. Di awal dikatakan karena itu memiliki makna kontekstual, artinya kita harus paham apa situasi sebelumnya. Bahwa sebelumnya di pasal 11 diceritakan bagaimana Paulus bercerita tentang keselamatan, dan ia juga memberikan contoh bagaimana orang Israel selamat, dan bagaimana Paulus merasa bahwa ia disertai dalam pelayanannya. Dan oleh karena itu, artinya Paulus menyadari bahwa semua itu terjadi, keselamatan itu ada, pelayanan yang dia lakukan itu bisa berhasil karena kasih karunia Tuhan. Ya, semua itu adalah pemberian daripada Tuhan, sehingga kita sebagai orang yang percaya memiliki tanggung jawab untuk melakukan kebaikan dan menggunakan seluruh tubuh kita sebagai suatu persembahan bagi Tuhan. Jadi itulah mengapa kita
harus mempersembahkan tubuh kita bagi Tuhan. Nah, artinya apa? Selain kita berbuat baik, kita harus tahu mengapa kita berbuat baik. Bahwa kita berbeda dengan orang lain yang sekedar berbuat baik untuk kepentingan sosial ataupun kehidupannya sehari-hari, tetapi kita berbuat baik sebagai ucapan syukur. Kita mengucap syukur Tuhan sudah menyertai kita dalam kehidupan kita. Kita bisa diberikan nafas kehidupan, kita masih bisa bersekolah. Hari ini kita masih bisa beribadah walaupun dari rumah kita masing-masing. Jadi itu tadi yang perlu kita pahami, bahwa kita memiliki tubuh kita ini terdiri dari bagian-bagian yang mana itu kita jadikan persembahan yang hidup. Di bagian berikutnya juga dikatakan bahwa demi kemurahan hati, ya. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan sekalipun kita bisa berbuat baik, karena itu semua hanya atas kemurahan hati Tuhan. Nah, dengan demikian, setelah kita menyadari bahwa kebaikan itu adalah konsekuensi dari wujud rasa syukur, maka kita ditantang untuk mau berbuat baik, ya. Berbuat baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang silakan adik-adik renungkan di dalam kehidupannya, apakah selama ini sudah melakukan hal yang baik dengan tubuhnya? Selama ini matanya digunakan untuk apa? Ayo, ya. Lalu tangannya digunakan untuk apa? Apakah selama ini tangannya digunakan untuk membantu mamanya atau justru berantem sama adiknya? Nah, pikirkan lagi, ya, bahwa kalau kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kita harus melakukan hal yang baik. Tetapi ingat, tidak hanya melakukan hal yang baik, kita harus tahu mengapa kita berbuat baik. Ini adalah pemikiran prinsip yang membedakan kita dari orang-orang yang lainnya. Nah, sekarang abang mau panggil lagi abang kita, abang Bapak Jojo. Mari bang, mari bang. Nah, kembali dengan abang Bapak Jojo. Jadi bang, tadi kita sudah belajar dari adik-adik bahwa kita mau mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Hidup itu artinya bermanfaat, ya bang, ya. Bisa dirasakan oleh orang lain, orang di sekitar kita. Kalau abang sendiri, bagaimana cara abang menggunakan tubuh abang menjadi persembahan yang hidup? Kira-kira kalau abang punya bagian tubuh misalnya kepala, akan abang gunakan untuk apa bang? Kalau kepala saya gunakan untuk berpikir positif, bagaimana supaya tetap sehat lah, contohnya bagaimana kita menghormati orang lain ataupun dan sebagainya. Wah, luar biasa sekali. Kepala, ya. Kalau tangan bang? Kalau tangan itu nih, tangan ada dua nih. Berarti ini sebagai membantu saya dulu mandi, makan apa segala macam. Toh juga kita membantu orang lain pakai tangan. Yang tangan kita dulu ini. Wah, hebat sekali bang, ya. Bukan untuk pukul teman atau adik bang, ya. Bukan. Mungkin terakhir, kalau kaki bang, abang akan gunakan itu apa? Kaki ini penting sekali nih adik-adik ini untuk berjalan. Selain menopang tubuh kita, berjalan bukan buat apa tadi? Nendang ya, nendang ya. Luar biasa sekali ya adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik juga seperti itu. Tapi bang, hal-hal baik dengan tubuh kita tadi kan sebenarnya orang-orang lain juga lakukan bang, ya. Betul. Bahkan orang yang tidak pergi ke gereja pun melakukannya. Baik. Jadi apa yang membuat berbeda nih bang, sehingga apa yang kita lakukan tadi benar-benar menjadi sesuatu yang disebut dengan persembahan, ya. Persembahan itu adik-adik kalau kita lihat di kamus itu artinya adalah suatu pemberian dalam bentuk penghormatan, yang mana artinya mempersembahkan sendiri artinya adalah memberikan sesuatu sebagai bentuk penghormatan. Nah, dalam hal ini kita mau memberikan sesuatu sebagai penghormatan kepada Tuhan. Kita sudah berbuat baik, tetapi tidak semua orang loh berbuat baik untuk menghormati Tuhan. Tapi apa perbedaannya apa nih dari orang lain? Berbuat baik wujud ucapan syukur atas keselamatan kita. Wah, luar biasa. Iya. Jadi karena abang merasakan Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan abang, memberikan keselamatan, maka abang mengucap syukur dengan mempersembahkan tubuh yang abang miliki untuk kebaikan bagi nama Tuhan. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik. Nah, itu kesimpulan kita hari ini, bahwa persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup artinya kita melakukan kebaikan dalam hidup kita. Kita menggunakan mata, telinga, kaki, hati, dan pikiran kita untuk berbuat sesuatu yang berdampak bagi orang lain,
sebagai wujud rasa syukur kita atas kebaikan dan keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga firman ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan setelah firman ini kiranya adik-adik segera mengaplikasikannya dengan berbuat baik. Setuju Pak? Setuju. Super sekali. Baiklah adik-adik, itu tadi firman Tuhan untuk minggu ini. Mari kita amini firman Tuhan ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah kami terima pada hari ini. Kiranya firman ini bisa menjadi bekal bagi kehidupan kami, khususnya dalam waktu-waktu yang akan datang. Biarlah kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau mempersembahkan tubuh kami, hati dan pikiran kami untuk kebaikan. Dan lebih daripada melakukan kebaikan, kami tahu bahwa kebaikan itu adalah wujud rasa syukur kami atas keselamatan dan kebaikan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami bisa konsisten melakukannya ya Tuhan, dimulai dari rumah kami. Kami mau membantu mama kami untuk membantu membersihkan rumah sehari-hari. Juga kami mau membantu adik kami dalam belajar kalau mengalami kesulitan. Dan juga kami bisa melakukan kebaikan-kebaikan lainnya meskipun di tengah pandemi yang penuh keterbatasan ini. Biarlah Tuhan yang menyertai kami dan membimbing kami dalam melaksanakannya. Memberkati juga kakak guru sekolah minggu kami atas firman yang telah diberikan. Biarlah firman ini juga bisa menjadi nyata dalam kehidupannya. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita. Kita nyanyi lagu apa ya Kak? Kita mau nyanyi lagu Hujan Berkat Tercurah. Yang kecil. Hujan berkat tercurah, itulah janji kudus. Hidup segala di surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah merencanakan komitmen aplikasi dari firman Tuhan kita. Sekarang mari kita tutup ibadah kita hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapak untuk firman yang bisa kami terima hari ini, dan lebih daripada itu kami mau mengimplementasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau berbuat baik, kami mau menggunakan tubuh kami untuk hal-hal yang baik, dan lebih daripada itu kami tahu bahwa perbuatan baik kami adalah untuk ucapan syukur kami atas kasih karunia Tuhan, atas keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi hidup kami, anugerah yang luar biasa yang kami miliki. Dan kami juga Tuhan berdoa secara khususnya untuk kami semua anak sekolah minggu, terlebih lagi untuk kelas tamu dan remaja. Biarlah kami anak kelas tamu dan remaja bisa terus bertumbuh di dalam iman, bisa tetap kuat, bisa tetap sehat, dan mampu melakukan aktivitas kami dengan penuh sukacita meskipun di tengah keterbatasan di situasi pandemi ini. Kami mau tetap menjadi anak yang ceria, kami mau menjadi anak yang tetap pintar di dalam keterbatasan ruang yang kami miliki. Dan kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah sekolah minggu kami akan datang Bapak. Biarlah juga ibadah kami juga bisa tetap berjalan dengan baik meskipun secara online ataupun jarak jauh. Tuhan berikan juga kesehatan untuk kakak-kakak guru sekolah minggu untuk bisa melakukan pelayanannya, juga tentunya kesehatan bagi kami anak sekolah minggu agar bisa tetap mengikuti ibadah kami. Juga Tuhan berikan orang tua kami kesehatan dan rezeki dalam segala aktivitas usaha maupun pekerjaannya. Dan tentunya kami juga berdoa Bapak untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini bisa menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan, dan ajarlah kami untuk memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Dan tentu kami juga berdoa Bapak untuk situasi di negara kami maupun secara dunia global menghadapi situasi pandemi saat ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kepintaran bagi para ilmuwan untuk menemukan obat maupun vaksin untuk virus corona ini, dan juga Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin di seluruh dunia dalam mengambil kebijakan maupun mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi pandemi ini.
biar pandemi ini bisa segera berlalu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga mau ucap syukur untuk pelayan-pelayan di gereja kami, kebaktian ibadah dewasa juga Tuhan berkati agar bisa berjalan dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan memberikan yang kami butuhkan, dan kiranya Tuhan perkenankan kami dan mengampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Ini doa kami Bapa yang kami tutup di dalam doa Bapa kami. Mari adik-adik semua kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikasihi namamu, datanglah kerajaanmu, kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini dan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan dunia sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Sampai jumpa semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Nah, sekarang kita mau aplikasi. Kita mau belajar bagaimana menjadikan tubuh kita menjadi persembahan yang benar-benar hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi sebelum masuk ke aktivitas kita, Abang mau kita melakukan satu hal dulu sebagai wujud kita bersyukur bisa sama-sama beribadah di hari ini. Nah, adik-adik siapkan kameranya ya. Pasti di rumah ada kamera ya. Bisa minta tolong mamanya, papanya, siapkan sebuah kamera. Bisa kamera handphone ataupun kamera digital. Nah, kita mau melakukan selfie dulu ya. Selfie dengan penuh senyuman. Caranya nanti saat adik-adik selfie wajahnya dengan latar belakang ibadah kita hari ini di YouTube ya, yang menunjukkan wajah Abang. Nah, Abang mau siap-siap dulu sebelum adik-adik selfie ya. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kita harus menjaga kesehatan dan menjaga jarak, dan jangan lupa pakai masker. Nah, sesuai dengan masker yang ada di wajah Abang ini doa Abang untuk adik-adik sekalian. Kiranya kita semua sehat selalu. Ayo silakan ambil selfie-nya. Nah, aktivitasnya adik-adik, selain kita tadi sudah buat selfie, jangan lupa ya, nanti foto selfie-nya dikirim ke grup, baik itu grup kelas tanggung maupun grup kelas remaja. Nah, selain foto selfie, kakak dan abang-abang guru sekolah minggu juga mau tahu nih bagaimana aktivitas adik-adik di rumah yang menunjukkan bahwa adik-adik telah menjadikan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Silakan adik-adik memoto ataupun mengambil gambar dirinya ketika sedang beraktivitas di rumah, yang mana aktivitas itu menunjukkan bagaimana adik-adik mewujudkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup bagi nama Tuhan. Boleh saat membantu mamanya, boleh saat membantu adiknya, atau mungkin sedang belajar. Silahkan nanti di-upload di grup sekolah minggu atau bahkan di media sosial lainnya, boleh-boleh saja untuk menginspirasi orang lain ya. Mari kita terus berbuat baik sehingga tubuh kita bisa menjadi persembahan yang hidup bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati. Bujur.